I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kami akan membuat podcast yang pastinya akan menambah wawasan kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Yunda Sapitri dan tentunya saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh partner saya, si Tiji Ilmi. Saya hai dong Tiji. Hai semua. Apa kabarnya nih Tiji? Alhamdulillah sehat. Kira-kira Tiji tahu tidak apa pembahasan podcast kita pada hari ini? Apa ya? Nah, jadi tema podcast kita hari ini itu membahas seputar tentang hukum perbankan syariah. Sebelumnya teman-teman, kita perkenalkan dulu para narasumber hebat kita. Ada Delia, Halo semua. ada Rini, Hai. ada Putri, Hai semua. ada Nilda, Hai. dan ada Halimah. Hai. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Di sini saya akan bertanya kepada Delia. Apa sih menurut Delia itu hukum perbankan syariah? Oke Yun, jadi hukum perbankan syariah itu terbagi menjadi 2 kata nih, yaitu hukum dan juga perbankan syariah. Jadi hukum itu merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia itu dapat terkontrol. Nah, dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi perbankan syariah itu adalah suatu sistem perbankan yang pelaksananya berdasarkan hukum Islam. Jadi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan kalau perbankan syariah itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oh, jadi hukum perbankan syariah itu merupakan suatu sistem yang mengatur mengenai perbankan syariah agar tercapai tujuan dari perbankan tersebut. Benar begitu Delia? Yap, benar sekali nih Yun. Nah, di dalam hukum perbankan syariah itu kan tentu ada yang menjadi dasar hukum. Nah, menurut Putri sendiri apa sih dasar hukum dari perbankan syariah itu? Oke, jadi tiga dasar hukum perbankan syariah maupun hukum non-formal dan hukum formal itu ada pembagiannya. Hukum non-formal yang pertama yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Yang kedua ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah Ijma' dan Qiyas. Lalu hukum formal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menjamin pelaksana bagi setiap warga negaranya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian ada juga KUH Perdata pasal 1338. Semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oke, jadi di dalam hukum perbankan syariah itu berarti ada hukum yang mengatur ya, seperti hukum normatif dan hukum formal. Nah, betul sekali. Jadi selain hukum, tentunya ada asas yang mengatur tentang hukum perbankan syariah. Nah, jadi apa sih asas yang mengatur hukum perbankan syariah itu menurut Rini? Jadi Yun, asas hukum perbankan syariah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Asas perbankan syariah yang pertama yaitu berdasarkan prinsip syariah yang di antara lain pertama, tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, dan haram. Yang kedua adalah asas demokrasi ekonomi. Nah, yang dimaksud asas di sini adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan. Yang ketiga ada asas prinsip kehati-hatian, maksudnya pengelolaan bank yang dianut guna mewujudkan ekonomi yang sehat, kuat, dan efisien, dan sesuai dengan kebutuhan ketentuan perundang-undangan. Oh, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu bahwa asas dalam hukum perbankan syariah itu ada 3 ya.
Yang pertama kan ada asas berdasarkan prinsip syariah, yang kedua itu asas berdasarkan demokrasi, ekonomi, dan yang ketiga itu prinsip kehati-hatian. Bukan begitu, Rini? Iya, tepat sekali, Yun. Oke guys, pembahasan selanjutnya itu adalah apa sih fungsi dari hukum perbankan syariah itu? Mari kita simak penjelasannya itu dari Nilda Warni. Oke Yunda, jadi bank syariah memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi bisnis bank syariah berupa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan. Tujuan dari fungsi bisnis yaitu mendapat keuntungan dan mendapatkan profit. Sedangkan fungsi sosial bank syariah berupa menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 4. Oh, berarti fungsi bisnis dan fungsi sosial itu adalah fungsi utama dari bank syariah. Nah, begitulah kesimpulannya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita masuk pada materi terakhir kita pada pembahasan podcast kali ini adalah tentang tujuan. Apa sih tujuan dari hukum perbankan syariah itu? Nah, kita tanyakan pada Halimah. Kepada Halimah, mohon dijawab. Nah, jadi tujuan dari hukum perbankan syariah ada pada pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri terakhir kita. Nah, sangat menarik ya pembahasan kita pada hari ini. Saya rasa bisa nih menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar podcast kami ini. Saya rasa cukup sampai di sini saja. Jika banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.